Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Puji dan syukur mari kita persembahkan kehadirat Allah atas segala nikmat dan karunia-Nya. Sholawat dan salam semoga Allah limpahkan keharibaan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu dan bapak, saudara-saudara, keluarga besar NRA Group yang saya hormati, para dewan direksi, pimpinan, staf, karyawan dan semua keluarga besar. Ya, mohon maaf saya tidak bisa sebutkan satu persatu. Mengawali kajian kita pada pagi hari ini, yang pertama, tadi malam ya kita mendapatkan kabar duka salah satu keluarga kita, handai tolan kita, dan saya menyaksikan adalah termasuk karyawan terbaik NRA, Ustadz Helmi Safitri telah berpulang dipanggil menghadap kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Ustadz Helmi Safitri baru datang kapan Mas Yudi? Dari hari Rabu ya. Saya berpikirnya karena beliau lama di sana, maka sebelum berpulang sepertinya kemarin beliau berpamitan pada Rasulullah dan mengunjungi Baitullah. Saya punya banyak kenangan dengan beliau, termasuk awal-awal saya bergabung di NRA ya. Secara khusus mari kita baca Al-Fatihah untuk almarhum Ustadz Helmi Safitri. Ada yang tahu bin siapa? Ya, Ustadz Helmi Safitri ya. Dan mudah-mudahan almarhum dilapangkan kuburnya, diangkat dan ditinggikan derajatnya, diampuni segala khilafnya, diterima dan dilipat gandakan semua amal ibadahnya, ditempatkan di surga, di tempat yang terindah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, khususan la ruhi almarhum Haji Helmi Safitri rahimahullah. Syaulillahi lahul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfir lana wa liwalidayna wa lil mu'minina. Berikutnya kita membaca Al-Fatihah. Hari ini ada yang sedang berbahagia. Saya dapat amanah, mari kita bacakan Al-Fatihah untuk putrinya Mbak Nuti ya. Dan Ustadz Khairul Umam atas nama Akyas Nurani Khaira binti Khairul Umam yang hari ini ulang tahun yang kedua. Mudah-mudahan sehat walafiat, menjadikan generasi yang solihah, yang sehat badannya, yang cerdas otaknya, yang mulia akhlaknya, berbakti pada orang tuanya dan berguna bagi agama, nusa dan bangsanya. Untuk niat mulia ini, untuk Ananda Akyas Nurani Khaira binti Khairul Umam, mari kita bacakan Ummul Quran. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Berikutnya mari kita membaca Al-Fatihah lagi. Saya mendapat berita beberapa dari kita ada yang sedang kurang sehat ya. Di antaranya hari ini Pak Haji Adi Bakhtiar juga katanya kurang sehat.
Pak Maulana juga kurang sehat, dan mungkin yang lain-lain yang kurang sehat, yang sedang diuji dengan sakit. Mudah-mudahan Allah karuniakan kesembuhan. Yang sedang punya masalah, mudah-mudahan Allah berikan jalan keluar yang terbaik. Yang sedang sedih, gundah, gulana, galau, mudah-mudahan Allah bahagiakan. Bi barakatil ummil Quran. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Baik ibu-ibu dan bapak-bapak serta saudara-saudara yang saya hormati, hari ini tema kajian kita, saya selalu ditagih oleh Pak Mahmud, temanya apa Ustaz? Dari beberapa hari sebelumnya dari tagih ya. Tema kita hari ini adalah tentang tingkatan kebahagiaan atau level-level kebahagiaan. Jadi kalau kita hubungkan dengan kondisi per hari ini, Bapak Ibu lihat tadi malam saya mendengar berita bahwa angka COVID di Indonesia meningkat lagi dan Jakarta menempati urutan tertinggi. Bahkan ada informasi beberapa kemungkinan tempat-tempat yang dulu menjadi tempat karantina akan dibuka lagi. Saya pulang umroh, saya tanggal berapa pulang umroh ya dengan BI itu? Lupa, saya berangkat tanggal 3, pulang tanggal 9 ya? 11. Itu dari jamaah yang bersama saya di bus 2. Itu karena di BI itu harus PCR. Itu ada 6 pasang, 12 orang positif COVID semua. Nah, pulang dari umroh itu, saya pulang itu hari Ahad ya. Malamnya itu saya nggak bisa nyium aroma apa-apa lagi. Apa? Oh tapi bisa nyium tadi teh hangat. Tapi saya diem karena saya tahu dulu saya pernah kena COVID, saya diem biar di rumah nggak panik. Ya, saya mengisolasikan diri saya ke pesantren. Nggak taunya besoknya ditelepon anak saya di Tebuireng juga sakit di sana. Saya temui sakit tipes gitu. Begitu 2 hari rumah sakit, anak saya juga nggak nyium apa-apa. Wah, ini ya kita bersyukurnya sudah vaksin ya, bahkan sudah booster. Saya ingin sampaikan bahwa COVID ini belum selesai. Nah, dari analisa serta pendapat para ahli medis, sesungguhnya virus yang bernama corona ini, yang pertama diserang adalah imunitas tubuh, ketahanan tubuh atau kekebalan tubuh. Dan salah satu cara yang paling efektif untuk meningkatkan imunitas adalah dengan menaikkan level kebahagiaan atau memperbanyak produksi hormon endorfin. Dan hormon endorfin itu hormon yang keluar, yang muncul dalam tubuh seseorang ketika orang itu bahagia. Maka semakin orang bahagia, semakin kebal tubuhnya, semakin orang bersedih dan gundah, galau, semakin menurun imunitasnya. Ada sebuah penelitian yang pernah dilakukan, ada orang dengan tingkat kesehatan yang sama secara medis ya, misalnya cek lab itu sama, di tensi sama, temperaturnya sama. Kemudian dimasukkan satu virus, yang satu sedang gembira, yang satu sedang sedih, maka yang gembira itu insya Allah nggak terkena penyakit, sedangkan yang sedih itulah yang terpapar. Itu penelitian tentu yang melakukan bukan ustadz ya, dokter lah, atau ahli medis. Nah, maka hari ini saya memilih tema ini, mudah-mudahan relevan dan kita semua menjadi orang-orang yang jangan lupa bahagia. Jangan lupa bahagia. Mungkin boleh ditandai dengan senyum sama-sama. Nah, saya yang pakai masker yakin senyum lah pasti insya Allah ya, karena nggak bisa bedain senyum atau enggak kalau pakai masker ya. Oke, saya mengutip satu pendapat seorang imam besar ahli akhlak, yaitu Imam Ibnu Mashkawai.
Imam Ibnu Mashkawai itu menyebutkan bahwa namanya bahagia itu ternyata ada levelnya. Kayak ini aja ya, keripik aja ya, ada levelnya. Kan ada apa tuh keripik apa namanya? Yang pedes itu loh. Apa namanya lupa saya. Maiz. Ternyata bahagia ini juga ada levelnya, ada tingkatnya. Jadi beliau punya buku khusus namanya Maratibus Sa'adah. Maratib itu tingkatan atau level-level kebahagiaan. Menurut Imam Ibnu Mashkawai, level kebahagiaan terendah, ya, yang paling bawah. Nanti kita cek sama-sama ya, kita ini ada di level berapa, kira-kira gitu. Level kebahagiaan terendah adalah yang disebut dengan as-sa'adatul jismiyah atau as-sa'adatul jasadiyah. Kebahagiaan fisik, itu levelnya terendah. Kebahagiaan yang baru muncul oleh hal-hal yang sifatnya materi. Oke. Saya mau beri ilustrasi sederhana sekali. Sepertinya saya pernah sampaikan dulu dalam bab yang lain ya. Waktu itu saya bahas tentang syukur ya. Ini kisah nyata dan mungkin sedikit saya dramatisasi saja gitu ya. Jadi ada seorang pengusaha properti kaya raya. Beliau punya banyak sekali proyek. Pada satu sore beliau meninjau proyeknya di sebuah kampung. Namanya proyek perumahan kan biasanya melewati perkampungan gitu ya. Beliau meninjau beberapa proyek yang mangkrak karena sedang ada gejolak di ekonomi global gitu. Perumahan-perumahan yang beliau bangun itu, komplek-komplek itu banyak yang mangkrak itu. Beliau meninjau, diantar oleh salah seorang driver naik mobil mewah diiringi alunan musik kira-kira gitu. Boleh sambil dibayangkan ya, pengen jadi direktur nggak apa-apa. Naik mobil mewah, dipandu diantarkan oleh sopir gitu. Tiba-tiba melintas sebuah kampung gang yang itu masih becek, ya, nggak ada ojek gitu yang kampung banget tuh. Tiba-tiba dia panggil drivernya, mas, sebentar mas, berhenti sebentar mas. Iya pak, punten ada apa? Coba buka jendelanya mas, jendela kanan dibuka. Ada apa mas? Terus tolong lihat. Di kejauhan ada satu keluarga. Rumahnya itu sangat sederhana, dari bilik bambu. Lebih sederhana dari rumah yang paling sederhana yang beliau bikin. Beliau kan suka bikin yang RSS apa tuh? Rumah sangat sederhana, sempit sekali, sedikit semennya sampai susah selonjor. Ya. RS berapa itu ya? Rumah sangat sederhana, sedikit semennya, sempit sekali sampai selonjor saja susah. Itu rumah dia di bawah itu, karena dari kayu, dari bambu. Tetapi yang disaksikan di depannya ada balai dari bambu. Tahu balai bambu? Ya, ini kalau di kampung saya namanya lincah dulu ya. Kemudian suami istri sedang bercengkrama, anaknya lari-lari kecil-kecil lari-lari gitu. Seperti ada asap gitu, mungkin itu pisang rebus, singkong goreng, ubi bakar. Seneng itu, bahagia. Kenapa pak? Kata sopir, mas, lihat mas, alangkah bahagianya dia. Dari mana bapak tahu tuh? Bercanda, bersenda gurau, makan-makan, ketawa-tawa tanpa beban. Itu apa mas yang di depannya? Oh mungkin ya singkong rebus, pisang rebus, ubi goreng dan seterusnya mungkin gitu pak. Ya Allah mas, enak banget jadi dia ya. Jam segini sudah ada di rumah bersama anak-anaknya, bisa ketawa-tawa. Saya tadi berangkat, anak belum bangun. Nanti sampai rumah anak sudah udah pengalaman semua. Udah jujur ya, berangkat anak belum bangun, belum lagi mikir banyak konsumen yang kreditnya macet, banyak kontraktor yang mogok, banyak dia nggak mikir apa-apa, enak banget dia mas ya, nggak pusing gitu. Sang saudara, pak, sebentar, pak tolong lihat pak, mereka nunjuk kita pak. Oh iya, bapak tahu nggak kira-kira
mereka ke kita bilang apa ya? Apa Mas bilang? Mereka bilang mungkin, ih enak banget orang itu ya, di atas mobil, tinggal duduk, sudah ada yang nyetirin, ada yang nyopir, dengerin musik, berdasi, pakai jas, aromanya harum. Oh gitu Mas ya? Iya, mereka pasti ngomong kayak gitu ke kita Pak. Oh, jadi kalau gitu, iya bagi mereka kita yang bahagia Pak. Oh tapi bagi saya dia yang bahagia. Nah sekarang pertanyaannya, mana lebih bahagia kira-kira? Yang naik mobil tadi atau yang tadi makan ubi rebus tadi? Tahu dari mana? Jangan-jangan dia juga punya tunggakan di perumahan dia juga. Itu lebih pada soal mengekspresikan saja. Nah, ini yang saya katakan, kebahagiaan kalau diukur dari sisi fisik, dari sisi lahiriah, dari hal sifatnya materi, itu kebahagiaan yang sangat relatif. Dan itu kebahagiaan yang levelnya paling rendah. Ukurnya apa? Ubi goreng, singkong rebus, mobil ber-AC. Mobil ber-AC bisa jadi kebahagiaan bagi orang tertentu, bisa jadi penderitaan. Saya masih ingat betul, saya pernah membawa jamaah waktu itu dengan DMI, bawa marbot yang dari Maluku Utara. Waktu itu di Swiss, bukan Swiss Almakom, Swiss Hotel yang bawah Fairmont itu. Saya sama Pak Andi Bakhtiar Gani jaga itu. Beliau kalau sebut mobil itu oto, orang Badu semua itu. Wih itu Masya Allah, masuk hotel pada bingung semua. Nyalain keran, jerit, kenapa? Air panas buat cebok, bingung kan? Nyari gayung, masuk hotel lepas sendal, tersiksa di hotel bintang 5 beliau. Dan saya orang udik, orang kampung yang sedikit-sedikit norak, hotel seneng. Bagi beliau hotel penderitaan. Ini yang saya sebut dengan kebahagiaan yang terendah. Kebahagiaannya tergantung pada tempat, makanan, pakaian, termasuk pasangan hidup. Itu kebahagiaan terendah. Ada yang bilang, bahagianya kamu, istri kamu cantik kan? Gak tahu dia modalnya gede. Saya punya teman sekarang nyesel punya istri cantik katanya. Kenapa? Nggak nyangka saya sebulan berapa buat skincare, macam-macam. Oh, ada yang tersinggung. Sebaliknya, saya punya teman perempuan, suaminya ganteng banget juga. Nggak tenang, Ustaz, kemana-mana banyak orang ngajak minta foto. Jadi kebahagiaan lahiriah itu levelnya rendah. Apalagi kalau kita bicara makanan. Bagi saya sambal terasi kemudian pakai lalap mungkin nikmat sekali, tapi bagi sebagian orang nggak suka. Bagi sebagian orang makan durian itu bahagia, tapi keluarga saya aroma durian semua muntah-muntah. Ya. Pete bagi sebagian orang, tapi bagi sebagian orang di sini ada nggak doyan yang nggak doyan pete? Nggak doyan. Padahal sekarang ada cara baru untuk menghilangkan aroma pete, Mas. Makan durian. Makan jengkol. Makan jengkol, aroma petenya hilang insya Allah ya. Bagi kita, kalau nggak nasi nggak makan. Tapi pernah kita ke Turki, di sana nggak doyan nasi, tiap hari makanya sayur pakai minyak apa itu, minyak olive pakai zaitun, ya Allah, dan seterusnya. Karena ini relatif, maka pesannya jangan ngejar kebahagiaan lahiriah, nggak akan puas. Kenapa? Dia akan menuntut yang lebih. Contoh, orang kalau makan menyesuaikan cuaca, tersiksa dia. Ayo nasi uduk, nasi uduk mah pagi Ustaz, jam segini nggak enak. Kata siapa? Ada nasi uduk malam. Di Depok tuh ada nasi uduk khusus malam. Berebut. Ada orang, kalau jam segini mah yang enak itu ini rames. Ada bilang kalau hujan yang enak, yang berkuah. Itu menuruti nafsu dan itu kebahagiaan sangat rendah levelnya. Mengapa rendah? Karena kebahagiaannya ditentukan oleh faktor eksternal, oleh faktor yang di luar dirinya, makanan, pakaian. Maksud pakaian, ada orang yang Masya Allah baru bangga kalau pakaiannya, kayaknya matching, serasi gitu.
Dan itu sangat relatif kan. Sekarang banyak orang justru malah ngejreng pakaiannya. Bawahan atasan semakin beda semakin bagus sekarang. Waduh, macam-macam deh. Kemarin tuh apa yang Citayam. Bapak Ibu yang saya hormati, jangan kita berada di kebahagiaan yang levelnya ini. Termasuk, mohon maaf, saya kalau ngomong di neraka hati-hati, di sini masih banyak yang masih jomblo ya. Ada yang masih jomblo. Kasihan. Kasihan, maksudnya didoain mudah-mudahan. Termasuk kebahagiaan suami istri itu sangat relatif. Bukan hal di luar dirinya. Saya pernah membawa jamaah, silakan sendiri. Saya pernah membawa jamaah satu kamar dengan beliau. Waktu itu sekamar bertiga. Saya, beliau sama Ustadz Agung Wirawan. Beliau cerita, beliau itu taubat dan beliau nangis-nangis pengen dipandu ke Baitullah untuk taubat, menyesali. Saya bilang, kenapa Pak? Saya positif divonis kena HIV/AIDS, kena HIV. Saya nggak tahu kabarnya beliau sekarang. Kenapa? Dan beliau sudah berobat di rumah sakit Mount Elizabeth di Singapura, kena HIV. Kaya raya, pengusaha kaya. Hobinya adalah gonta-ganti pasangan. Mohon maaf, ini sedikit vulgar ya, khusus untuk India, 17 Agustus ke atas. Ya. Jadi beliau itu sudah punya istri sangat cantik, tapi beliau punya banyak sekali piaraan. Ya, apartemen, apaan? Kucing. Maksudnya simpenan tabungan ya. Maksudnya punya banyak perempuan yang beliau koleksi di beberapa apartemennya. Dan akhirnya apa? Keinginan beliau untuk, dalam tanda petik ya, menikmati tubuh wanita itu digoda oleh nafsunya. Beliau sampai, mohon maaf, ada keinginan berhubungan badan dengan nenek-nenek yang sudah di atas 90 tahun. Jadi ada keinginan dari mulai pedofilia, anak kecil sampai itu dia koleksi katanya. Gak ada puas, istrinya begitu tunjukkan, saya luar biasa cantiknya. Dan istrinya tahu kebiasaan itu. Kekayaannya berlimpah. Yang saya mau katakan apa? Ini kebahagiaan yang baru keluar kalau ada orang lain kan? Ada faktor eksternalnya. Makanya kata Imam Ibnu Mashkawai, ini kebahagiaan yang levelnya paling rendah. Dan jangan dituruti. Kalau dituruti, tidak akan puas. Seperti minum air laut. Makan cuma nasi, kasih sambal, syukur dengan sambal. Nggak enak ya, nambah lagi lauk, nambah lagi sayur. Kan tapi 5 sehat sekarang 5 sehat 4 sehat nambah gitu. Udah gitu nambah kerupuk. Awalnya cuma makanannya, tapi berikutnya apa? Wah, makannya nggak enak ini, ke restoran. Milih menu ini, wah nggak enak kalau rames, pengen dihidangkan, terus nggak akan selesai kalau dituruti. Karena itu yang disebut dengan kadal faqru ayyakuna kufran. Jadi apa yang ada itu kalau nggak disyukuri akan menuntut yang lain dan nggak ada puasnya. Nabi bersabda, lau anna ummati, kalau saja umatku itu dikasih satu gunung dari emas, dia akan minta gunung yang kedua. Kalau sudah dikasih 2 gunung, maka dia minta yang ketiga, sampai nanti tanah menghimpit tubuhnya. Itu kebahagiaan yang sifatnya lahiriah. Punya rumah 1 pengen 2, punya 2 pengen 3, padahal tempat semua, enggak. Punya mobil 1 pengen 2, udah punya 2 pengen 3. Punya istri 1, saya pengen 2 tadi, cukup. Ya, pengen buka cabang di mana-mana. Kebahagiaan level terendah ini adalah kebahagiaan yang masih ada andil nafsunya. Maka kalau kita masih level ini kebahagiaannya, yuk ningkat dikit. Di atas as-sa'adatul jasadiyah ada namanya as-sa'adatul aqliyah. Kita mungkin menyebutnya kebahagiaan psikis, kebahagiaan mental. Nah, kebahagiaan mental ini masih rendah, tapi lebih mending karena posisinya di atas kebahagiaan fisik, yaitu kebahagiaan psikis.
Sudah nggak tergantung lagi sama tadi makanan. Tapi tetap masih ada faktor eksternalnya. Kopi enak, seneng ngopi. Tapi enaknya ngopi ini kalau sambil ngobrol. Nah, jadi kopi yang di rumah harganya berapa? Nggak terasa enak kalau nggak ke kafe. Datang ke kafe itu cari suasana psikisnya kan. Dan sekarang kafe-kafe itu menjamur karena negara kita masih levelnya kebahagiaannya itu. Makan es kelapa, minum es kelapa kok dimakan. Minum air kelapa, makan kelapanya. Itu sebenarnya berapa sih harganya? Bagi orang-orang kampung enak. Sekarang kalau nggak di tempat yang ada pemancingannya aja. Jadi bagaimana memenuhi hasrat psikisnya. Nah biasanya ini kaitannya dengan nanti penyaluran hobi. Mancing, ada orang baru bahagia kalau bisa mancing. Nah itu awalnya cuma mancing, tapi berikutnya apa? Menuntut yang lebih dari itu. Apa namanya alat pancing itu? Joran ya. Pengen yang lebih mahal lagi. Lihat temennya. Hobi, kendaraan, bukan lagi fungsi tapi gengsi. Sudah punya ini, wah hobi. Sepeda, koleksi sepeda, nggak dipakai semua. Mobil antik, motor antik, apalagi binatang kesayangan. Semuanya yang di luar dirinya, bukan dari dalam itu. Itu yang disebut dengan kebahagiaan mental. Jadi dia mengejar kebahagiaan apapun dia cari, hanya demi untuk menyalurkan hobinya. Kadang-kadang dia mengorbankan kebahagiaannya pertama. Contoh, dia seneng nyanyi, udah apapun dijual untuk bisa nyanyi, menyalurkan hobinya. Gak apa-apa deh dikasih SP, dikasih peringatan di kantor, yang penting saya bisa mancing. Udah mengalahkan itu. Karena apa? Kebahagiaannya itu terfokus pada mental kan. Dia ingin yang penting saya senang, saya happy. Kebahagiaan pertama maupun kedua tadi sama, itu sementara dan itu semu. Ada orang pokoknya saya setiap ada film baru keluar harus nonton. Akhirnya apa? Hidupnya dari gedung bioskop ke gedung bioskop. Karena dia baru bahagia saat nonton bioskop. Keluar nonton bioskop, lihat dompet, hilang kebahagiaannya. Sama dengan kebahagiaan fisik. Kebahagiaan yang kedua itu dia ketika lepas dari aktivitas itu bahagianya hilang lagi. Jadi bahagia cuma mampir, kata Imam Ibnu Mashkawah itu. Makan lezat saat itu, selesai itu udah hilang lagi. Mohon maaf, termasuk hubungan suami istri, ketika lewat lagi. Mancing, pas mancing mungkin hilang tugas-tugas kantor, dalam hilang. Tapi selesai mancing, pusing lagi. Begitu lihat ATM, tambah pusing lagi. Karena dia kebahagiaannya baru level 2. Oke. Ini sudah setengah jam baru level 2 ya. Ada 5 nanti Pak ya. Selesainya nanti habis zuhur insya Allah. Amin. Kebahagiaan mental ini perlu. Kebahagiaan fisik juga perlu. Tapi tidak boleh kita berhenti di situ. Tidak boleh hanya mengejar itu. Makan perlu, minum perlu, pasangan hidup perlu, rumah perlu, sandang, tangan bapak perlu. Tapi yang tidak boleh kita mengejar itu merupakan yang kedua, merupakan mentalnya. Dan nggak boleh juga berhenti di situ. Maka ada kebahagiaan yang ketiga yang disebut dengan apa? As-sa'adatul ilmiyah. Kebahagiaan intelektual, kebahagiaan ilmu, kebahagiaan yang bersifat pengetahuan, kebahagiaan yang mengandalkan unsur intelijensia. Nah, kebahagiaan ini biasanya sudah mulai agak rasional. Kalau orang mampu memenuhi kebutuhan fisiknya dan kebutuhan mentalnya, tapi dia berilmu, dia pikir-pikir, dia menghitung. Boleh saya makan ke restoran, tapi sebulan harus sekian kali. Oh nggak apa-apa saya nonton, tapi harus ketika nggak ada pekerjaan. Jadi kebahagiaannya dikendalikan juga oleh pengetahuannya. Dan orang yang seperti ini biasanya bahagia kalau dia mendapatkan semacam penghargaan, menghadapkan semacam reward ya,
mendapatkan apresiasi dari karyanya, dari kerjanya, maka tidak sedikit orang-orang yang untuk mengejar ini, dia menempuh pendidikan lebih tinggi lagi. Itu lebih bahagia lagi. Jadi kalau dibandingkan, kembali ke cerita yang tadi, sama-sama makan nasi, yang satu tamatan SD, yang satu tamatan SMA, tingkat kebahagiaannya akan beda. Karena yang tamatan SMA ini mengerti kandungannya, ini ada karbohidratnya, ukurannya, porsinya dia mengerti. Kemudian misalnya, maaf, termasuk tadi dari sisi tingkat kegunaan untuk kesehatannya. Jadi kebahagiaan yang ilmiah, kebahagiaan intelektual. Nah, orang-orang yang seperti ini biasanya dalam hidupnya semuanya akan membahagiakan karena bisa diselidiki, bisa diteliti, bisa dianalisa, bisa disambung-sambung logikanya, bisa ditemukan teorinya. Kenapa saya memilih kendaraan ini? Kalau orang sudah mencapai tingkatan ketiga ini, pertama dia udah berhitung, satu, kemampuan finansial saya segini, saya bisanya beli ini, tiap bulan saya mampu mengangsur segini. Kemudian yang ketiga, saya tahu ini suspensinya bagus, ini ramah lingkungan, ini nggak boros bahan bakar. Jadi nggak seperti yang pertama tadi asal punya mobil aja untuk gengsi. Orang-orang yang punya kebahagiaan level 3 ini mau beli smartphone, dia mikir, bukan cuma tampilan, tapi wah fiturnya gini, kegunaannya ini apa, nanti manfaatnya bagaimana, dan seterusnya dia pertimbangkan, dan dia baru bahagia. Nah, orang-orang yang sampai pada level kebahagiaan yang ketiga ini, terkadang unsur fisik, mentalnya agak berkurang. Karena kebahagiaan yang level ketiga ini sudah mulai ada dalam diri. Ilmu kan dalam diri kita. Maka silahkan perhatikan Bapak Ibu yang saya hormati. Para profesor, para pemikir-pemikir itu kadang-kadang sudah mulai agak melupakan fisiknya tadi. Mereka merenung, menganalisa, apa aja diteliti. Kan gitu. Sudah mulai nggak terlalu memikirkan tadi pakaian, segala macam tuh. Saya pernah punya dosen, seorang guru besar, itu sampai kadang-kadang ya Allah itu kancingnya lepas ya gitu. Karena udah bukan itu konsentrasinya, udah enggak. Kebahagiaan di level pertama, kedua tadi kan di luar dirinya ya. Mohon maaf, tadi yang kedua tadi termasuk popularitas ya. Saya lupa sebut, ini penting. Yang kedua tadi yang mental popularitas, keterkenalan. Kita pernah membawa salah satu selebritis ya ikut umroh ya. Sama, benar saya bimbing ya. Saya nggak bilang lah kalau namanya Charlie, nggak enak lah nanti sebut nama kan. Ya, penyanyi ST12 ketika itu, Van Houten ya betul. Bersama saya waktu itu. Tahun berapa itu? 2007 ada, 2000 berapa lah. Saya bersama beliau itu nggak tenang-tenang. Mana-mana banyak yang minta foto. Akhirnya sampai beliau pakai kacamata hitam terus pakai surban diginiin, Ustaz, apa saya pakai cadar aja ya kayak gitu. Orang butuhnya gitu ya, Charlie. Ya padahal biasa. Tapi kan karena selebritis, public figure, penyanyi waktu itu sedang ngetop ya. Lagunya apa lupa saya. Pokoknya lagi ngetop lah Charlie waktu itu. Beliau bilang tersiksa. Awalnya benar pengen terkenal. Begitu sudah terkenal tersiksa hidupnya. Nggak sebebas yang lain. Makan di mana juga nggak enak segala macam. Itu juga pernah dirasakan oleh teman kita dulu, Opik ya, pernah jadi ikon NRA dulu. Sama. Orang lain mau rumah tangga ribut nggak masalah, begitu selebritis rumah tangga ribut, semua televisinya ribut, medsosnya heboh. Karena kebahagiaan tadi butuh faktor luar, butuh pengakuan eksistensi dirinya dari pihak luar. Nah, kebahagiaan yang ketiga ini sudah mulai 50-50. Butuh dari luar, tapi dominan dari dalamnya. Makanya tadi saya sebut para pemikir ya, filosof, guru besar, profesor segala macam itu karena sudah mulai mengabaikan itu tampilan, udah mulai nggak terlalu ini banget. Makan yang penting ya memenuhi syarat untuk sehat aja gitu, nggak terlalu. Saya pernah ketemu dengan orang yang naik mobil tua. Apa sedan apa sih yang tua itu saya lupa, Mitsubishi apa Galant ya kalau nggak salah, tua sekali, tua gitu, beliau nggak ganti-ganti. Saya tanya
beliau gajinya besar. Hasil beliau mengajar, hasil beliau menghadiri seminar itu digunakan untuk penelitian. Neliti. Tiap hari kerjanya neliti. Terjadi apa penelitian? Ini disurvei, ini yang melakukan riset gitu. Memang beliau salah satu ahli ya, ahli di bidang limbah, perlimbahan gitu. Neliti apa gitu. Ada apa diteliti-teliti. Tapi ada sebuah kepuasan. Nah, kepuasan itu tidak terlalu bergantung pada pihak luar, karena sudah ada ilmunya, ada ilmu. Nah, orang-orang yang mencapai pada level kebahagiaan ini, itu sudah mengikuti apa yang Allah firmankan. Apa? Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Al-Mujadilah ayat 11. Orang akan angkat derajatnya, orang akan tinggikan kedudukannya. Punya ilmu tadi. Jadi makan, minum, kadang-kadang juga soal pasangan hidup segala macam sudah nggak lagi prioritas, karena bagi dia adalah ilmu, bagi dia pengetahuan, bagi dia adalah hal-hal yang bermanfaat. Dia akan mencapai pada puncak kebahagiaan orang yang level 3 ini kalau karyanya itu diakui. Profesor Baharudin Yusuf Habibie atau B.J. Habibie, Pak Habibie, itu kan profesor yang ahli di bidang pesawat terbang, ya. Pengakuan dunia atas karya beliau itu nggak dilakukan lagi. Nah, beliau kan ya sudah udah nggak terlalu butuh itu tadi pujian segala macam. Beliau pegang obeng aja itu bisa ratusan dolar itu di Jerman tuh katanya. Teori-teori yang dia temukan adalah hasil dari sebuah proses penelitian yang lama, dan itu membuat yang bersangkutan sangat bahagia. Maka orang-orang sudah mencapai pada level kebahagiaan ilmiah atau tadi intelektual itu biasanya mereka tidak berhenti, tidak ada istilahnya nyerah gitu, terus ditingkatkan, tapi ada kemanfaatannya. Pertama dan kedua, itu kebahagiaannya untuk skup kecil. Orang yang mengejar kebahagiaan fisik, yang bahagia siapa? Paling dirinya. Kalau dia hobi makanan, ya yang tambah berikutnya ya tukang makanan paling hobi kan. Tapi kemanfaatannya nggak terlalu banyak. Demikian juga orang yang kedua, yang kebahagiaan mental tadi, nggak terlalu banyak. Tapi kalau udah kebahagiaan yang ketiga, banyak orang merasakan manfaatnya. Perhatikan para penceramah, para motivator segala macam itu, dia bahagia dengan ilmunya dan orang-orang tercerahkan. Jadi dia bahagia nggak sendiri, ngajak orang lain bahagia. Tapi kalau tadi makan, seberapa banyak seorang mampu traktir makan? Siapa yang pernah ngebosin makan di NRI? Berapa banyak paling? Pernah nggak satu orang ngebosin seluruh karyawan? Nah, kita tunggu yang hari ini anaknya ulang tahun. Sebanyak-banyaknya berapa yang mampu dia puaskan? Yang kedua, orang yang punya kebahagiaan kedua, mental, berapa yang bisa senangkan? Dia hobi nyanyi berapa? Tapi kalau yang ketiga ini, kayak Pak Habibie, orang diajak bahagia semuanya. Bisa naik pesawat kan karena temuan beliau misalnya. Bagaimana kita bisa mencapai derajat kebahagiaan yang lebih tinggi dari sekedar fisik dan mental, tapi intelektual? Orang senang. Wah, kita kalau dengar motivator bicara enak, kita juga menikmati. Apalagi nanti direkam, diupload, orang menikmati banyak sekali. Karena kebahagiaan intelektual itu sudah tidak lagi membutuhkan banyak faktor dalam dirinya, di luar dirinya, tapi di dalam dirinya. Nah, yang keempat, setelah orang intelektualnya mapan, ada yang disebut dengan kebahagiaan moral, as-sa'adatul amaliyah, moral. Bahagia moral. Orang bahagia kalau dia berbuat sesuatu yang berguna bagi orang lain. Namanya kebahagiaan moral. Maaf, saya pernah menemani salah satu donatur pada acara santunan yatim, dan beliau menangis bahagia. Kenapa? Dulu saya yatim, Pak Ustadz. Saya bahagia banget ketika saya menerima. Sekarang ini saya bahagia ketika saya bisa memberi. Ya. Saya ketika dapatkan hadiah, bahagia. Karena saya tahu rasanya bahagia dapat hadiah, maka saya terdorong untuk memberi hadiah. Itu namanya kebahagiaan moral. Dia bahagia kalau ada orang yang bahagia.
Kebahagiaan dia keluar kalau dia bisa membahagiakan orang lain. Saya ingin menyampaikan satu cerita. Insya Allah ini cerita nyata terjadi di Uni Emirat Arab ya, di Dubai, sekitar tahun 98-99 ya, setelah krisis moneter itu. Saya mendapat cerita ini dari salah satu saudara beliau katanya ya, orang keturunan Arab itu cerita. Katanya cerita ini saat itu viral ya di beberapa media massa saat itu. Ini kembali kepada tadi imunitas tubuh. Jadi ada salah satu pengusaha minyak, salah satu konglomerat di Dubai itu punya banyak sekali kilang-kilang minyak itu, punya banyak usaha, tabungannya banyak. Itu divonis oleh dokter, beliau mengidap kanker otak. Beliau merasa pusing dan sering sakit, tiba-tiba tak sadarkan diri gitu, kemudian didiagnosa kanker otak. Rumah sakit terbaik di Dubai itu sudah angkat tangan dan menyarankan beliau berobat ke China. Di sana ada satu rumah sakit khusus spesialis untuk penyakit yang diderita oleh konglomerat ini. Akhirnya dibawalah sang konglomerat ini ke rumah sakit ternama spesialis tadi kanker otak tadi di Cina, dengan menggunakan pesawat pribadi tentunya, pengawalan ketat beliau sampai di Cina. Dan setelah didiagnosa betul ini harus diadakan tindakan, dioperasi karena sudah stadium 4 dan parah lah kira-kira gitu. Kalau enggak ya dampaknya akan parah, bisa menyebar ke yang lain-lain. Tetapi operasi ini beresiko katanya. Kalau operasi dilakukan, yang paling fatal ya meninggal. Tapi kalaupun berhasil, ada efeknya. Kalau nggak lumpuh, tuli, buta, atau impotensi. Semua nggak enak kan itu. Lumpuh, tuli, buta, apalagi yang terakhir kan. Tapi harus lakukan tindakan itu. Tapi kalau ini gagal ya meninggal. Terus tanya lagi oleh staf kesehatan konglomerat ini, kansnya berapa persen untuk sembuh dan meninggal tadi? 50-50. 50% kemungkinan meninggal, sembuh dan itu akhirnya apa? Sang konglomerat ini, sepertinya saya kayak nggak akan lama, udahlah. Boleh nggak bilang ke rumah sakit, saya pulang dulu ke kampung saya mau minta maaf ke orang-orang yang saya pernah berbuat salah, dan saya mau berpamitan kepada orang-orang yang saya sayangi, yang berjasa pada saya, dan saya melunasi hutang-hutang saya, kewajiban saya semuanya. 3 yang boleh lakukan, ya izin kembali ke Dubai. Wah ini nggak bisa ini, Bapak dalam perawatan harus kita sih gini-gini. Enggak, apapun saya lakukan, boleh nggak saya pulang? Nggak apa-apa, saya harus pulang. Akhirnya diperbolehkan pulang dengan catatan dia harus naik pesawat pribadi, dan di pesawat itu didesain seperti rumah sakit. Semua peralatan medis ikut dalam pesawat pribadi itu. Nanti sampai di Dubai harus dijemput oleh kendaraan yang didesain seperti rumah sakit, kayak ambulan khusus gitu. Karena dia kaya, baik, penuhi permintaannya. Semua peralatan medis yang dibutuhkan desain di pesawat, dokter, perawat, semua dibawa, pulang dia ke Dubai. Sampai di Dubai, dia dijemput kendaraan yang didesain seperti ICU rumah sakit. Setelah itu, kendaraan bergerak, ikutin apa? Kemana tujuan si konglomerat? Antarkan saya ke sini, pamitan. Antarkan ke sini, saya bayar utang. Antarkan ke sini, saya ucapkan terima kasih. Terus diantar itu sampai rumah sakitnya. Nah, sampai suatu ketika beliau melihat ada kakek-kakek tua di depan satu kios atau toko daging. Kakek tua itu sedang mengambil tulang, kemudian dengan pisaunya disisir daging-daging itu, di tulang-tulang itu dikumpulkan, ambil tulang lagi. Di atas mobil itu, sang konglomerat melihat, dia menyaksikan, kemudian bilang ke Pak sopir, tolong berhenti. Itu siapa? Yang ngapain? Syekh, kakek tua. Apa yang Anda lakukan? Saya sedang mencari sisa-sisa daging
di tulang-tulang yang sudah dibuang ke tempat sampah. Untuk apa? Saya punya, ya kalau di kita mungkin semacam panti asuhan lah. Saya punya anak yatim banyak untuk ini. Kenapa harus seperti itu? Kita nggak cukup dana untuk membeli daging, dan saya ingin mereka makan bergizi. Langsung tiba-tiba dia turun, dia lupa kalau sedang sakit, dia turun menuju ke tukang daging tadi, dan sederhana itu kan semua tukang daging. Dipanggil koordinatornya, tolong setiap hari suplai panti asuhan di seluruh Dubai ini dengan daging sekian kilo setiap hari. Kasih tahu semua saudara-saudara, panggil bendaharanya, ya, bagian keuangannya panggil, tolong penuhi semua itu. Ya. Kalau bendahara kan nengoknya ke sini saya kan, bukan ke pas kan, bukan ke sini, bukan ke sini. Bagian keuangannya, singkat cerita, sudah itu saya melihat mana diambilkan daging itu, dia ikut ngantar itu panti asuhan sana gitu. Setiap hari ya disuplai daging itu. Daging meningkat, akhirnya penyembelihan sapi juga senang meningkat, semakin makmur, tukang daging juga senang, panti asuhan senang gitu. Dia bahagia melihat itu semua. Sampai waktunya habis dia kembali ke Cina. Begitu sampai di rumah sakit sana, pas menjelang melakukan tindakan, itu kankernya sembuh. Ini yang saya mau sampaikan, kankernya sembuh. Dan itu kemudian para profesor mengadakan seminar, apa yang terjadi? Ternyata kebahagiaan moral ini itu lebih tinggi produksi endorfinnya. Mohon maaf saya kembali lagi, saya minta maaf, saya kasihan pada yang jomblo ya gitu. Jadi kalau ini ngaji dengan Dr. Boyke Dian Nugraha, kebahagiaan tertinggi itu kan ketika orang orgasme, dan itu hormon endorfinnya memuncak. Kebahagiaan moral lebih dari itu. Orang itu rileks dan penyakit-penyakitnya hilang, kalah dengan itu. Dan ini ternyata diamini oleh banyak agama di dunia ini, bukan cuma Islam. Makanya kita kenal namanya Bunda Teresa. Di Jogja ada namanya Romo Mangunwijoyo, pastor yang tinggal di kolong jembatan. Sudah nggak peduli lagi kebahagiaan fisik, kebahagiaan intelektual, enggak. Beliau nolong orang, bantu orang, meringankan beban sesama. Itu kebahagiaan level 4. Jadi begitu terima gaji, yang dipikir bagaimana orang lain senang dengan gaji saya. Jadi dia bahagia kalau dia bisa membahagiakan orang. Itu namanya kebahagiaan moral level keempat. Tertinggi puncaknya, alhamdulillah waktunya cukup insya Allah ya, adalah as-sa'adatul ruhiyah, kebahagiaan ruh. Bahasa kita mungkin kebahagiaan spiritualitas. Nah ini nggak ada tandingnya saudara. Dalam Al-Quran surah Yunus ayat 58, qul bifadlillahi wa birahmatihi fabidzalika falyafrahu wa khairum mimma yajma'un. Katakanlah dengan karunia Allah dan rahmatnya hendaknya mereka itu berbahagia. Karunia Allah dan rahmatnya itu lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan selama ini. Kebahagiaan level kelima ini, yang tertinggi ini, betul-betul gak butuh faktor luar, dari dalam. Apa itu contohnya? Ketika orang zikir nikmat, orang sampai pada derajat kekasih Allah. Dalam ayat yang lain Allah sebutkan, ala inna awliya Allah la khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Gak ada sedih, gak ada galau, hidupnya bahagia. Orang-orang seperti ini biasanya relatif lebih sehat. Masih ingat cerita Sayyidina Ali karamallahu wajhah. Sayyidina Ali pada sebuah pertempuran, telapak kakinya tertancap anak panah, tembus. Bisa dibayangkan ya, anak panah tembus. Mungkin beliau sedang mengendarai kuda, kakinya itu di panah dari mulai sini tembus ke sini telapak kakinya. Bisa dibayangkan betapa sakitnya itu kaki yang tertembu anak panah. Tapi apakah Sayyidina Ali menyampaikan ke sahabat yang lain, tolong cabut anak panah ini ketika saya sedang sujud. Sholat sunnah beliau
Pas sujud semua mencabut dengan hati-hati. Tapi selesai sujud salam, Ali bilang, kok belum dicabut? Nggak terasa, saudara. Itu disebut dengan as-sa'adatul ruhiyah, yang bahagia jiwanya. Hal-hal yang sekiranya bisa membuat dia bahagia semua dalam dirinya, faktor internal. Pernah dengar cerita para wanita-wanita selebritis di zaman Nabi Yusuf, wanita-wanita sosialita, sahabat-sahabatnya Zulaikha, itu pernah diundang ke istana raja ketika tersebar gosip bahwa Zulaikha itu selingkuh. Zulaikha itu dianggap sebagai orang yang senang dengan anak asuhnya dan seterusnya. Itu gempar, itu viral kalangan Mesir saat itu. Nah, Zulaikha mendengar berita itu tersinggung. Enggak. Apa yang terjadi? Ini di Quran ada, di Bible juga ada. Zulaikha itu memanggil semua pejabat-pejabat di Mesir dalam sebuah pertemuan, disiapkan panggung, mungkin panggung atau apa kalau kayak semacam peragawan tuh, catwalk gitu ya. Kayak peragawati kan pakai catwalk. Nabi Yusuf suruh lewat, mereka dikasih buah, apel sama pisau. Dalam ceritanya tahu kan? Itu mereka ngupas apel sampai jarinya kepotong, nggak terasa. Lihat Yusuf, saya nggak kebayang gantengnya kayak apa itu ya. Ibu-ibu pernah lihat orang ganteng sampai kayak gitu? Oh, kira-kira gitu. Sampai kayak gitu. Itu namanya kebahagiaan tingkat tinggi. Kalau kebahagiaan kayak gitu, sakit-sakit yang ada itu luntur semua. Itu yang disebut dengan kebahagiaan dari dalam. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, PR-nya adalah silahkan tanya, kita ada di level mana? Nah, 5 kebahagiaan tadi tidak berarti ada yang harus dihilangkan. Yang ideal 5-5-nya bahagia, tetapi kita jangan level yang paling bawah aja. Jadi kalau kita buat segitiga, harusnya bentuknya kayak gini, kerucutnya di bawah, yang tertinggi itu yang banyak. Jangan dibalik. Justru sholat malah sedih, makan malah senang. Berarti itu kerucutnya gini, ya. Kerucutnya gini berarti. Jangan sampai gini, yang benar gini. Jadi semakin rendah, kecil aja. Jadi makan, minum, refreshing, hiburan, hobi itu di bawah. Harusnya dia kecil. Kalau saya ada papan tulis ya, harusnya itu bentuknya itu gini yang bagus. Jangan terbalik. Jangan rohaninya kecil. Karena rohani itu butuh faktor internal. Semakin rendah level kebahagiaan seseorang, maka semakin butuh dia faktor di luar dirinya. Sebaliknya, semakin tinggi level kebahagiaan seseorang, maka dia nggak butuh faktor lain. Karena apa? Ala bizikrillahi tatmainnul qulub. Dia butuh dalam hati, ya cukup sholat, zikir, tenang. Makanya sampai siapa namanya Ashabul Kahfi itu 100 tahun bahagia, karena oleh karenanya Bapak Ibu yang saya hormati, di saat pandemi COVID belum sepenuhnya teratasi 100% kayak gini, perlu kiranya kita meningkatkan imunitas tubuh kita. Dan cara yang paling efektif, yuk banyak produksi hormon endorfin. Dengan cara apa? Jangan lupa bahagia. Sebanyak apapun tugas, ya nikmati aja, bahagia saja. Bahagia aja. Dengan bahagia insya Allah kita sehat, imunitas kita meningkat, dan penyakit minggir semuanya. Tidak ada alasan untuk kita nggak bahagia. Apa? Allah sudah sediakan banyak karunia, banyak anugerah, banyak kenikmatan. Yuk kita syukuri yang ada, jangan nyari yang nggak ada. Kenapa? Itu yang menyiksa diri. Itu kiranya yang saya bisa sampaikan.